Ada lagu yang viral dulu ya. If a double decker bus crashes into us, to die by your side is a heavenly way to die. Heavenly way to die dari Hong Kong, apes way to die. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyo amat sih. Semoga yang jawab salam dapat duit yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya giliran duit aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan yang amat spesial pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Yang saya hormati, khususon Bapak Amiruddin MPD sebagai Kepala Sekolah dan Bapak Nur Rahman sebagai Wakil Kepala Sekolah, beserta jajaran guru-guru SMP 9 yang luar biasa. Dan juga teman-teman saya, adik-adik kelas, dan teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan yang spesial kali ini pada siang hari di bulan Ramadan ini ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu tema yang lumayan menakutkan, bukan lumayan lagi ya, ini amat menakutkan dan mengerikan bagi umat Islam. Bahkan bukan buat umat Islam doang, buat seluruh umat manusia di dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Berhati-hatilah kalian. Karena di ayat ini Allah sudah menerangkan kepada kita, Allah sudah menjelaskan kepada kita mati dalam keadaan yang paling buruk. Innallazina kafaru wa matu. Sungguh orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kuffarun, dan mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullah, mereka itu mendapat laknat Allah, wal malaikati wan nasi ajmain, para malaikat dan manusia seluruhnya. Inilah dia yang poin yang ingin saya berikan pada kultum kali ini. Jadi mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir itu adalah mati yang amat buruk, yang paling buruk daripada mati-mati lainnya. Dan mati dalam keadaan kafir itu hanyalah bisa dijalankan oleh orang non-muslim ya, yaitu orang kafir, pastilah kita semua tahu. Tapi kita garis bawahi dulu bahwa mati dalam keadaan kafir itu adalah mati terburuknya orang kafir. Sedangkan untuk kita orang muslim juga ada mati terburuknya. Ya. Mati terburuk bagi orang Islam adalah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Su'ul khotimah ya. Kalau kita selama ini tetangga kita atau saudara-saudara kita ada yang meninggal, itu biasanya akan ada selalu doa husnul khotimah. Husnul khotimah adalah doa yang adalah kematian yang didambakan seluruh orang muslim dan seluruh umat di dunia. Sedangkan su'ul khotimah adalah lawan kata dari husnul khotimah. Sehingga itu adalah kematian yang amat tidak diinginkan oleh orang-orang Islam. Ya, mungkin sekarang kita akan cari contohnya mati dalam keadaan ya. Jadi contoh pertama nih. Semoga kita yang hadir di sini
nggak ada yang mati dalam keadaan berjudi. Ya. Lagi siang-siang nih, lagi sabung ayam, lagi judi ya, di warung gitu. Lagi rame-rame nih, lagi banyak nyorak-nyorakin ayam. Woi, ayam gua menang, gua pasang ceban, gua pasang gocap gitu ya. Tiba-tiba lagi asik judi, datang Satpol PP satu mobil, digerebek lah itu tukang judi. Langsung lari kocar-kacir ke sana kemari kan. Karena mereka lari-lari, dikasihlah tembakan peringatan. Duar! Masih lari, dikasih tembakan lagi, duar, masih lari. Hingga akhirnya karena lari-lari terus, dikasihlah tembakan ke kaki. Duar, ditembak kaki yang kena kepala. Nah, mati saat itu juga, tewas, koit langsung ambruk. Itu dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya sekali lagi semoga kita semua yang hadir di sini nggak ada yang mati dalam keadaan seperti itu ya. Amin. Nah selanjutnya nih ada juga yang menarik, mati dalam keadaan mabok. Nah mabok ini ya, jadi ceritanya ada orang yang tiap minggu tuh udah rutin mabok. Tiap malam minggu minimal sekali aja mabok. Minumnya anggur merah lah, minum ciu lah ya kan. Nah setelah dia tuh rutin terus sehingga udah candu ya dengan alkohol itu. Sampai pada suatu ketika, duit dia nih habis. Sedangkan kan kita tahu sendiri, kalau orang udah mabok itu udah candu. Orang kalau udah mabok, nggak bisa mabok lagi. Dia bakal cari cara apapun buat mabok. Ya. Jadi keliling-keliling lah dia di rumahnya. Pusing tuh dia, waduh gua mabok pakai apa nih, udah sakau nih gua gitu ya. Nah keliling-keliling di rumah, ngeliatlah 2 botol di meja. Wah seneng tuh dia. Botolnya apa? Boro-boro botol arak, botol Amer, botol lem. Yang kiri lem Aibon, yang kanan lem Fox. Dia udah gumam kayak gini, wah kemarin temen gua bilang kalau mabok make lem itu udah murah, enak lagi gitu ya. Nah dicoba lah sama dia kan, dicoba dicampurin itu lemnya. Terus dihirup, ngefly sampai langit ke-7 gitu, wah gitu ya. Nah. Pas lagi mabok-maboknya, bawalah dia motor keluar, jalan-jalan dia nyari angin gitu kan. Orang kalau udah mabok, lihat pohon di pinggir jalan, dikira aspal, ya ditabrak mati, koit kan. Nah pas dia mati, itulah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu kematian yang disgusting ya, istilah menjijikkan. Karena mati dalam keadaan mabok, aduh ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan ya semoga kita semua kembali berharap yang semua yang hadir di sini semoga nggak ada yang mati dalam keadaan 2 yang tadi ya. Nah ada lagi contoh selanjutnya. Nah contoh yang ketiga ini kemungkinannya lebih besar daripada 2 golongan yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau tadi insya Allah lah murid SMP Islam Al-Azhar 9 masa judi, masa mabok, insya Allah nggak ada ya kan. Insya Allah nggak ada. Nah kalau yang ketiga ini, mati dalam keadaan berzina. Siang-siang nih, lagi bulan puasa, bulan Ramadan. Kan pulang cepet ya, kayak kita sekarang, jam 1 udah pulang. Sayang, ngedet dulu yuk. Nongkrong dulu yuk, bentar aja. Ayo, boleh. Nah, jalanlah dia tuh ke kafe. Jalan, pegangan tangan, rangkul-rangkulan gitu kan. Udah bulan puasa gitu. Kamu gimana tadi hari ini? Gimana tadi TO-nya? Lancar? Nah, jalanlah mereka. Sampailah di kafe. Nah di kafe benar mereka menjaga puasanya, mereka nggak makan dan minum. Tapi mereka di kafe, suami istri aja lewat kayaknya. Yang di rumah, ibunya yang melahirkan dan membesarkan dia, itu tangannya aja jarang dicium. Lah gimana? Giliran ceweknya ya, dicium-cium terus tangannya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya itulah
teman-teman semua. Kita kasih satu contoh lagi nih terakhir. Yaitu mati dalam keadaan su'ul khotimah dan mengambil hak orang lain. Misal nih, pagi-pagi kurang 5 menit lagi mau bel sekolah. Tiba-tiba udah telat kan, ada satu anak, siapa ya? Haidar. Mana Haidar nih? Oh nggak masuk, ya udah. Siapa? Aldi berangkat sekolah, sisa 5 menit lagi. 5 menit lagi habis. Bel. Nah dia buru-buru lah, dia bawa motor, helmnya ketinggalan. Nah sampailah di depan, di jembatan Kemang depan itu ya, di lampu merah. Nah polisi ngeliat nih dalam, oknum polisi ngeliat. Wah ini enak nih kayaknya buat makan siang nih. Udah dipinggirin lah sama dia, sini. Si Aldi udah bilang, wah pak, tolonglah pak, saya ini tinggal dikit lagi pak, udah bel pak. Tolonglah pak. Coba apa yang bisa kamu kasih buat saya, biar saya bisa bantu kamu? Pak maaf pak, saya nggak bawa duit, tinggal 20.000 buat ngisi bensin doang gitu ya. Terus dan ya si polisinya itu, nggak apa-apa, bapak ikhlas, sisanya nggak usah 20.000 aja deh. Ya ikhlas gundulmu, ikhlas, ya kan? Akhirnya jalanlah si Aldi itu nyampe ke sekolah. Nih si polisi ini udah nerawang nih. Wah ini duit nasi padang, ayam geprek, apa pecel lele ya? Nah pilihlah dia nasi padang, datang dia ke nasi padang, wah makanlah dia. Dia pesen segalanya, dia pesen uni, rendang cek, cincang cek, dikasih sayur nangka, dikasih sayur lontong juga. Nah makanlah dia, makan tuh gulai-gulai. Sampai selesailah si oknum itu, dan dia kembali ke kantornya untuk bertugas kembali. Nah saat dia bertugas kembali, tiba-tiba badannya ada yang gak enak, ini kenapa gitu. Tiba-tiba dia ambruk, brak, serangan jantung. Terus dia meninggal, itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu yang tadi, yang sebelumnya juga, yang pas lagi ngedate di kafe, kita belum lanjutin ya. Nah ini dilanjutin, jadi mereka selesai ngedate di kafe, udah 1 jam 2 jam gitu ya. Mereka pun menuju ke rumah. Mereka keluar dari kafe. Nah rangkulan tuh nyebrang jalan. Tiba-tiba ditabrak sama emak-emak bawa Fortuner. Duar, meninggal dua-duanya. Itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bayangin, dosa zina aja ya. Dosa zina aja udah berat, apalagi mati dalam keadaan zina. Gitu loh. Makanya, dan juga orang-orang yang berzina itu, aduh, bener-bener udah banyak kejadiannya seperti itu, sehingga itu patutlah kita waspadai semuanya. Gak ada itu cerita, kan ada lagu yang viral dulu ya, if a double decker bus crashes into us, to die by your side is a heavenly way to die. Heavenly way to die dari Hong Kong, apes way to die, orang mati sambil berzina gitu kan. Oke ya, semoga kita semua berharap agar kita nanti matinya dijauhkan dari su'ul khotimah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Oke. Nah jadi kayak kata Gara kemarin ya, ini kan lagi bulan Ramadan. Ini pengampunan Allah nih lagi banyak-banyaknya. Ibarat kalau di game, bulan Ramadan itu kayak event. Kalau di game kan event dapat reward dong. Rewardnya tuh apa? Rewardnya ada item, rewardnya ada juga skin, ada juga emblem gitu ya misal. Nah, kalau reward skin itu dia diibaratkan bulan Ramadan, itu adalah skin orang-orang soleh. Jadi skin orang-orang soleh itu, waktu udah habis ya? Gak apa-apa, kita skip aja ya. Jadi skin itu bisa dibilang kayak skin orang-orang soleh. Kita tuh ngelihat muka-muka orang soleh itu enak dipandang, dan juga dapat reward yang lain seperti rumah di surga dan lain sebagainya. Dan juga ada satu lagi, terakhir. Ada satu lagi nih, materinya belum habis ini soalnya. Jadi ada satu lagi namanya istighfar. Ada satu istighfar yang benar-benar istighfarnya itu manjur banget. Manjurnya tuh pakai banget. Dan itu dinamakan Sayyidul Istighfar. Nabi SAW bersabda, ada ya orang yang membaca Sayyidul Istighfar pada pagi hari,
maka jika sore sebelum malam dia meninggal, dia akan masuk surga. Garansi 100%, pasti masuk surga. Dan jika ada yang membaca Sayyidul Istighfar pada sore hari dan dia mati sebelum sebelum pagi hari pada hari esoknya, dan dia mati dalam malam hari, itu pasti dijamin 100% masuk surga. Itu nggak kebayang lagi gimana nikmatnya bisa seperti itu. Dan Sayyidul Istighfar itu, alhamdulillah kita di Al Azhar 9 udah hafal semua. Ya, tiap hari kita baca. Sayyidul Istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu lu kami syarri ma sana'tu. Abu lu kabi nikmatika alayya wa abu bizambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Baik, sekian, terima kasih dari yang sudah saya berikan. Semoga kita semua mendapat hasil yang baik dan bisa mendapatkan sesuatu dari kultum saya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.